Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, pertama-tama tentu kita senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, di mana kita akan berbicara tentang al-ibadah. Materi kita pada pertemuan yang ke-6 ini adalah al-ibadah. Dengan demikian, maka kita akan bertanya bahwa apa itu al-ibadah? Apa itu al-ibadah? Maka dari penjelasan para ulama, kita dapat mengetahui secara bahasa makna dari kata al-ibadah itu. Di antaranya adalah tunduk, kemudian patuh, dan juga merendahkan diri. Oleh karena itu, ketika kita beribadah, maka di dalamnya ada ketundukan, ada ketaatan, dan ada perendahan diri kepada yang kita ibadahi itu. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus taat, kita harus tunduk, dan kita harus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan proses penyembahan. Penyembahan kepada zat yang menciptakan kita, kepada yang wajib dan hak secara benar untuk disembah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah kedua ayat 138. Surah Al-Baqarah ayat 138. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun." Kata Allah SWT, peliharalah sibghah. Peliharalah penyerahan dirimu kepada Allah. Peliharalah celupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah kepasrahanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik sibghahnya, penyerahan dirinya, celupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu 'abidun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kami menyembah. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa di sana ada bentuk-bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang dimaksud dengan al-ibadah. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dalam bentuk ketundukan, ketaatan, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah al-ibadah. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-ibadah itu adalah nama dari segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan amal. Baik itu
dilakukan dalam bentuk secara zahir maupun secara batin. Itulah al-ibadah itu sendiri. Maka dari sana, dari dua penjelasan tadi, penjelasan secara bahasa tentang al-ibadah yakni tunduk, taat, merendahkan diri. Kemudian penjelasan secara istilah itu segala sesuatu yang kita lakukan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik secara zahir maupun batin. Maka ada tiga perkara, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam berbicara tentang al-ibadah. Yang pertama adalah hakikat ibadah. Yang kedua adalah syarat diterimanya ibadah. Dan yang ketiga adalah syumuliyah al-ibadah. Yang pertama adalah hakikatul ibadah. Kemudian yang kedua adalah syarat diterimanya al-ibadah. Kemudian yang ketiga adalah syumuliyah al-ibadah. Maka apa saja yang menjadi hakikat dari al-ibadah itu? Apa saja yang menjadi hakikat dari al-ibadah itu? Di antara hakikat al-ibadah adalah yang pertama kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Yang ketiga adalah santapan rohani. Yang keempat adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima adalah di antara bentuk kemerdekaan seorang hamba dalam menjalani kehidupannya, yaitu kemerdekaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita sebutkan tadi adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat ibadah yang pertama adalah kebutuhan kita, kebutuhan manusia, kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surah yang ke-35 ayat 15, surah Fatir. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Manusialah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi hakikat yang pertama dari al-ibadah itu adalah kebutuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hakikat daripada ibadah ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an bahwa sungguh ibadah seorang hamba itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan demikian secara otomatis itu adalah kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba wajib beribadah atau diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bumi
yang kemudian dihamparkan untuk menjadi tempat tinggal manusia. Kemudian Allah SWT jadikan langit sebagai atap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan dari langit. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki untuk manusia. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah, Dia yang menjadikan bagimu hamparan bumi ini. Dia Subhanahu wa taala yang menjadikan langit sebagai atap. Dia Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan dari langit, yang menghasilkan buah-buahan untuk rezekimu. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki hak bagi hambanya untuk diibadahi. Dan hamba sungguh berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hakikat daripada al-ibadah adalah santapan rohani. Adalah santapan rohani. Makanan rohani. Sebagaimana jasad juga membutuhkan makanan, maka rohani jauh lebih membutuhkan makanan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi orang yang rajin ibadah, dia kenyang dengan ketenangan, dia kenyang dengan kedamaian, dia kenyang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapa yang malas beribadah, maka dia akan merasakan kelaparan secara batin, merasakan kegersangan dan kegelisahan hidup di atas permukaan bumi ini. Karena itu orang-orang yang beriman, sungguh hati mereka akan menjadi tentram. Mereka yang rajin beribadah, hati mereka akan tenang, tidak gelisah dan seterusnya. Begitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Kata Allah SWT, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan selalu tentram. Jadi, hakikat ibadah yang ketiga adalah santapan rohani. Kemudian, hakikat ibadah yang berikutnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah yang ke-67 ayat 1 dan 2. Di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat pertama dan ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur." Kata
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-aziz al-ghafur. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha pengampun. Jadi ibadah itu adalah di antara ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa apakah amalan kita, ibadah kita adalah menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka tentu kita berharap bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat al-ibadah yang keempat. Dan hakikat al-ibadah yang kelima disebutkan bahwa adalah bentuk kemerdekaan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berbicara tentang merdeka di dalam konteks ibadah ini, bahwa yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kemerdekaan itu dalam konteks ibadah adalah merdekanya seorang hamba, bebasnya seorang hamba dari kehinaan kepada selain Allah. Kehinaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebebasan yang dikungkung dan dilarang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebebasan yang dimaksud adalah bebas dari kehinaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah segala sesuatu akan kembali. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bentuk kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang di dalamnya hati tidak terpaut, hati tidak dikontrol, hati tidak dipengaruhi oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pengaruh kepada selain Allah, tidak ada ikatan kepada selain Allah, tidak ada kungkungan kepada selain Allah. Itulah yang dimaksud dengan merdeka dalam konteks ibadah ini. Karena itu orang-orang yang beriman, hati mereka akan menjadi tentram, tidak ada kegelisahan, tidak dikungkung dengan kegelisahan dan keresahan serta kesusahan. Karena dengan beribadah kepada Allah, yakni mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi baik. Begitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd tadi. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan tentram, hati akan merasa merdeka dan tidak ada kungkungan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang terkait dengan bentuk kemerdekaan ini adalah kita merdeka, terbebas dari ketundukan kepada selain Allah. Tidak dipaksa, tidak dipengaruhi untuk tunduk kepada Togut, untuk tunduk kepada selain Allah, untuk tunduk kepada raja bahkan. Tetapi ketundukan, kepatuhan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang bebasnya dari ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah kepada selain Allah.
dan itu adalah bentuk kemerdekaan yang sejati. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini, aku dilarang menyembah kepada sekutu, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang untuk menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita dilarang untuk dikungkung, untuk dipengaruhi, untuk ditekan, untuk ditindas, untuk dihinakan oleh makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi peringatan agama telah sampai kepada kita. Begitu ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 66. Allah berfirman, "Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah lamma ja'aniyal bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran jelas bahwa katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah sekutu-sekutu yang kamu seru selain Allah. Setelah datang keterangan, setelah datang penjelasan dari Tuhanku, aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ayat ini dijelaskan dalam tafsir bahwa setelah jelas dan tuntas tentang keniscayaan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut, yang berhak untuk disembah, maka tidak ada penindasan, paksaan untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat dari ibadah itu. Baik, yang kedua, setelah kita bicara tentang hakikat ibadah di dalam agama kita juga akan berbicara tentang syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Apa itu ikhlas dan mutaba'ah? Ikhlas ini adalah tidak menyembah kepada selain Allah. Tidak syirik. Ikhlas ini adalah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Jadi tidak ada bentuk keridhaan kepada selain Allah. Tidak ada bentuk ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam beribadah itu benar-benar hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam bentuk apapun, ibadah yang kita lakukan ini haruslah benar-benar semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada bentuk kesyirikan, tidak ada bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang larangan menyembah kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin." Aku diperintahkan dengan firman-Nya bahwa hadapkanlah wajahmu kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lurus, wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang musyrik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Yunus ayat 105. Dan yang kedua tadi kita sebutkan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua bentuk keikhlasan ini, dari penjelasan keikhlasan ini, maka al-ibadah, syarat ibadah tentang ikhlas tadi itu adalah bentuk dari pengejawantahan syahadat la ilaha illallah. Dia adalah bentuk implementasi syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dia adalah bentuk pengejawantahan syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah. Itu al-ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Ma makna mutaba'ah? Apa itu maknanya mutaba'ah? Mutaba'ah itu adalah
mencontohi, mengikuti. Jadi mutaba'ah adalah bahwa ibadah itu harus mencontohi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa yang beribadah dengan tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, maka ibadahnya akan fahuwa raddun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan sekali lagi ini adalah bentuk pengejawantahan dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Itu yang terkait dengan syarat ibadah. Jadi dua syaratnya. Namun tentu kalau kita mencermati dengan baik syarat ini adalah bukan syarat yang gampang-gampang saja. Karena dua perkara. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mengikuti contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya syumuliyah al-ibadah. Syumuliyah al-ibadah. Kalau kita bicara tentang syumuliyah al-ibadah, itu artinya kita bicara tentang ibadah ini untuk seluruh aspek kehidupan. Ada 3 faktor, ada 3 hal penting. Yang pertama adalah untuk kehidupan agama secara menyeluruh. Syumuliyah al-ibadah itu orientasi ibadah kita, keumuman ibadah kita. Dan disebutkan untuk kehidupan dan agama secara menyeluruh. Yang kedua adalah eksistensi manusia, dan yang ketiga ada ruang lingkup kehidupan manusia yang kita bicarakan terkait dengan syumuliyah al-ibadah ini. Yang pertama, syumuliyatul ibadah adalah untuk kehidupan dan din secara menyeluruh, untuk kehidupan dan agama secara menyeluruh. Kita melihat bahwa ibadah itu ada 2, ada ibadah fardhiyah dan ada ibadah nafilah, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Maka al-ibadah ini tentu jika diorientasikan kepada kehidupan kita dan agama secara menyeluruh, maka kita bicara tentang ibadah mahdhah, ibadah yang langsung dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, di mana hamba itu berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan ada ibadah fardhiyah, ada ibadah nafilah, ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnah. Dalam sholat ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Dalam puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Dan ibadah-ibadah yang lainnya ada wajib, ada sunnah. Ada juga wajib untuk individu, masing-masing manusia berkewajiban. Ada juga wajib yang dilakukan, jikalau sudah ada yang melakukannya maka itu telah mewakili manusia yang lain ada di sekitar situ. Jadi ibadah syumuliyah ibadah untuk kehidupan dan agama secara menyeluruh. Pertama ada ibadah mahdhah. Yang kedua ada akhlak dan adab. Ini juga sangat penting. Ini juga sangat penting. Karena sungguh manusia ini membutuhkan adab. Membutuhkan lebih banyak adab bahkan daripada ilmu. Begitu disebutkan oleh Rasulullah. Nahnu qalilum minal adab ahwaju minna katsirin minal. Sebenarnya kita ini lebih banyak membutuhkan adab daripada ilmu. Kalau orang berilmu tanpa beradab maka akan merusak. Orang beradab tanpa berilmu maka pasti sesat. Karena itu keduanya dipadukan. Sehingga demikian juga di dalam agama. Bahwa ibadah itu adalah berkaitan dengan adab dan akhlak. Yang ketiga, syumuliyatul ibadah untuk kehidupan dan agama secara menyeluruh ini adalah terkait dengan politik. Tentu kita berharap bahwa bagi mereka yang berpolitik, langkah-langkah dan strategi-strategi politik yang mereka rumuskan itu berorientasi kepada nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya terkait dengan ekonomi. Demikian juga dalam transaksi kehidupan manusia. Dan terkait dengan ekonomi ada jual beli
tentu kita harapkan dijalankan secara aturan-aturan dalam keberagamaan sehingga dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan, demikian juga dalam menjalankan roda pendidikan. Maka diharapkan pendidikan yang dilakukan adalah bersesuaian dengan pendidikan Rasulullah SAW sehingga dia bernilai ibadah. Kemudian bahkan dalam urusan al-ibadah terkait dengan kehidupan dan agama secara menurut ini adalah juga terkait dengan militer. Nah, konteks ini semua aktivitas kemiliteran, ketentaraan yang oleh para ilmuwan menyebutkan dalam konteks perang dan jihad misalnya, semua itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang terkait dengan syumuliyatul ibadah adalah eksistensi manusia. Adalah keberadaan manusia. Bahwa kehidupan manusia, keberadaan manusia dan substansi kehidupan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sangat kenal ayatnya di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu eksistensi manusia dalam konteks ibadah, maka seharusnya manusia beribadah dengan hartanya, beribadah dengan jasadnya, badannya, tangannya, beribadah dengan lisannya, ucapannya, beribadah dengan hatinya, kemudian beribadah dengan pikirannya. Ibadah dengan harta, dan melihat bagaimana agama memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, bayar zakat dan seterusnya. Ibadah dengan badan, tangan, maka kita melihat bagaimana agama memerintahkan kepada kita untuk berdakwah di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eksistensi manusia dalam konteks ibadah adalah dengan lisannya, maka dia mengajak manusia untuk kebaikan. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, di antara manusia kalau mau menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah berdakwah atau menggunakan lisannya untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menjadi manusia yang terbaik harus dengan mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar, dan di antara mengajak kepada kema'rufan atau dengan lisan-lisannya. Yang keempat terkait dengan eksistensi manusia adalah dengan hati. Manusia beribadah dengan hati. Manusia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia berzikir dengan hatinya. Manusia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hati manusia akan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima terkait dengan eksistensi manusia adalah beribadah dengan pikiran kita. Tentu kita harapkan semua pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran baik dan produksi pemikiran-pemikiran yang yang syar'i, tidak bertentangan dengan agama, sehingga dia bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang ketiga, ketika kita bicara tentang syumuliyatul ibadah, ada juga kita bicara tentang ruang lingkup kehidupan. Bahwa semua aspek kehidupan, ruang lingkup kehidupan ini harus dijalani dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan pribadi seorang hamba ada 4 ruang lingkup kehidupan dalam konteks syumuliyatul ibadah yang dibicarakan. Yang pertama adalah ruang lingkup kehidupan pribadi. Yang kedua, ruang lingkup kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, ruang lingkup kehidupan masyarakat. Dan yang keempat adalah ruang lingkup kehidupan bernegara. Maka mulai dari ruang lingkup kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara, senantiasa harus dilakukan dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa berorientasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu diharapkan bahwa kehidupan manusia, kehidupan hamba Allah Subhanahu wa taala itu dijalani dengan nilai-nilai ibadah. Dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Tabaraka
wa ta'ala. Baik itu kehidupan pribadinya, kehidupan individunya, kehidupan hambanya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan rumah tangga, kehidupan dengan istrinya, kehidupan dengan anak-anaknya. Bagi seorang istri, kehidupan dengan suaminya, kehidupan dengan anak-anak. Kita harapkan senantiasa dijalani dalam kehidupan, dalam nilai-nilai bingkai ibadah kepada Allah. Kemudian begitu juga dengan kehidupan bermasyarakat. Di sana ada interaksi sosial, ada jual beli, ada musyawarah, ada kerjasama, ada hal-hal yang terkait dengan semua kehidupan bermasyarakat. Maka diharapkan itu semua dijalani dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT. Begitu juga dengan yang terakhir adalah kehidupan bernegara. Di sana ada pengaturan terhadap umat, ada pemenuhan kebutuhan masyarakat, ada perkara-perkara besar yang diurus, dan semuanya itu disandarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW, sehingga semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 3 perkara yang berkaitan dengan sumuliyatul ibadah. Dan dengan demikian kita berharap bahwa Anda semua bisa memahami materi ini untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai akhir yang baik, tapi juga untuk dijadikan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian mata kuliah kita pada pertemuan ini. Kita insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-7. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.